Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dari HTN 2 semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Maria akan menyampaikan materi kami berkenaan dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nihana Maida selaku ketua kelompok dari kelompok 2 dan rekan-rekan saya yang akan membantu saya dalam menyampaikan materi kali ini adalah yang pertama ada Putri Ayu Dewi Sukartinasi, yang kedua ada Rol Putri, yang ketiga ada Oki Sadewa Setio, dan yang keempat ada Nurani. Sebelum langsung masuk ke materi, saya akan menyampaikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penulisan makalah kami. Yang pertama, latar belakang dari alternatif misalnya sengketa litigasi adalah sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara negara satu dengan negara lainnya, maupun sebagainya. Dengan kata lain, bahwa sengketa dapat terjadi bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup yang luas maupun lingkup yang sempit. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya, kemudian pihak tersebut menyampaikan kepada pihak yang lainnya. Menurut Ulmaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah penyelesaian yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya hubungan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Lantas bagaimana cara menyelesaikan sengketa? Indonesia kita sendiri mengenal tentang litigasi maupun non-litigasi. Nah, pada materi kali ini kami akan menyampaikan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi, di sini adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dilaksanakan dengan berproses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa litigasi ini adalah putusan yang menyatakan win-loss solution. Dari latar belakang yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat kami simpulkan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan litigasi? Yang kedua, bagaimana prosedur melakukan litigasi? Yang ketiga, apa saja tahap-tahapan penyelesaian sengketa litigasi? Yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa litigasi? Dan yang kelima adalah apa saja permasalahan kasus yang diselesaikan melalui litigasi. Kemudian tujuannya jelas dari rumusan masalah. Yang pertama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan litigasi, bagaimana proses melakukan litigasi, bagaimana prosedur-prosedurnya, dan bagaimana tahap-tahapannya melalui litigasi. Dan tentunya kita akan mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan penyelesaian sengketa litigasi dan permasalahan sengketa yang diselesaikan oleh proses litigasi. Apa pengertian litigasi? Litigasi berasal dari bahasa Inggris yaitu litigation, yang berarti the process of taking a case to court of law so that judgment can be made, atau proses membawa kasus ke pengadilan agar penilaian dapat dilakukan. Litigasi sendiri merupakan istilah dalam hukum untuk proses penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti atas sengketa yang dipersidangkan. Masalah sengketa tersebut dilakukan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Badan peradilan lainnya adalah pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, dan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam litigasi, yaitu masalah pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, penyelesaian tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi litigasi merupakan sarana akhir dari penyelesaian sengketa.
Hasil dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur litigasi dan tahapan penyelesaian sengketa di litigasi atau di persidangan. Yang pertama itu dalam prosedur litigasi dijelaskan tentang aturan serta alur perkara mulai dari pendaftaran perkara sampai pemutusan perkara. Dan juga dijelaskan aturan-aturan tentang tata tertib persidangan. Jadi tata tertib persidangan ada 3, yaitu tata cara pelaksanaan, terus pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat banding, dan pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat kasasi. Tata cara pelaksanaan di situ ada 5. Yang pertama itu penggugat atau melalui kuasa hukum mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri bagian perdata dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi. 1. Kelengkapan itu ada surat permohonan atau surat gugatan. Yang kedua ada surat kuasa yang sudah dilegalisir dalam kurung apabila menggunakan aduan. Yang kedua itu ada gugatan dan surat kuasa asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Terus yang ketiga, setelah mendapat persetujuan, maka penggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan atau sistem kasir. Yang keempat, memberikan SKUM yang telah dibayar ke meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip dan menerima tanda bukti. Terus yang terakhir, yang kelima itu menunggu surat pengadilan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tahapan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Jadi ada 2 tahap yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu administrasi dan yudisial. Jadi pada tahapan administrasi yang pertama, pelapor mendaftarkan gugatan kepada kantor pengadilan negeri dan membayar uang muka. Pihak pengadilan lalu akan mencatat berkas gugatan dan menetapkan majelis hakim yang akan mengadili. Setelah ini sidang ditetapkan oleh Hakim Ketua Panitera, kemudian akan melayangkan surat ke pengadilan. Lanjut ke yang tahapan yudisial, yaitu mencakup pemeriksaan perkara hingga tindakan hukum secara keseluruhan. Setelah pemeriksaan perkara, pengadilan akan mengusahakan adanya mediasi. Lalu gugatan akan dibacakan dan pada tahap ini pula tergugat boleh menyampaikan pembelaan dan bukti. Setelah masing-masing pihak menyampaikan argumennya, majelis hakim akan membuat kesimpulan dan membaca putusan akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya. Di bagian C, ada kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Dalam tinjauan ini, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, menyelesaikan perkara sengketa melalui litigasi mempunyai kelebihan tersendiri. Di antaranya, yang pertama ada proses dilakukannya secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara atau pengadilan hingga Mahkamah Agung. Yang kedua, ada keputusan yang dibuat oleh hakim di mana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim atau berorientasi pada fakta-fakta hukum yang ada. Yang keempat, ada proses persidangan dilakukannya secara terbuka, waktu yang diperlukan juga relatif singkat. Selanjutnya, ada kekurangan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Yang pertama, hakim yang tidak berpengalaman
Sebagai pemimpin tertinggi persidangan, hakim tentu harus memahami dan mengetahui segala jenis hukum perundang-undangan. Oleh karena kedua belah pihak tidak diperbolehkan memilih atau memimpin persidangan, maka hakim terpilih harus bersifat netral dan adil. Yang kedua, adanya kepastian hukum yang tidak stabil. Di Indonesia tersendiri memiliki 3 lembaga hukum, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Jika keputusan Pengadilan Negeri dianggap dan kurang memuaskan, pihak yang kalah bisa mengajukan banding serta kasasi yang tentunya akan memakan banyak waktu. Bagian D. Jenis kasus litigasi. Pembebasan lahan adalah kegiatan pembelian tanah kepada penduduk dalam jumlah besar oleh perseorangan terbatas yang sudah memiliki izin lokasi. Biasanya pembelian pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik tanah. Perbankan sebagai sebuah lembaga keuangan terkait dengan aturan yang sangat ketat dalam menjalankan operasionalnya dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan kepada para nasabah. Perbankan akan melakukan perhitungan yang sangat matang dengan baik dari segi proyek yang akan dibiayai maupun dari segi kemampuan nasabah mengembalikan dana yang telah diberikan. Sengketa atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dengan kelompok mempunyai hubungan atau kepentingan yang atas objek kepemilikannya yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, kejahatan perusahaan atau fraud. Fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian itu akan berkembang lebih lanjut sehingga mempunyai cangkupan yang luas, bahwa mencakup segala yang dapat dipikirkan manusia yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang atau pemaksaan pemalsuan kebenaran. Selanjutnya, penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai umur 21 tahun dan belum menikah. Orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah untuk menunjuk bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan anak. Sekian presentasi dari bagian D.
Dari penyampaian materi sebelumnya dapat kami tarik kesimpulan. Yang pertama adalah litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Hasil akhir litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam suatu sengketa tersebut. Dalam litigasi tentunya harus melakukan prosedur berupa tata cara pelaksanaan, dimulai dari penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri sampai kepada menunggu putusan dari pengadilan tinggi. Selain melalui prosedur penyelesaian sengketa litigasi, ada 2 tahapan yang harus dipenuhi, yakni administrasi yang berupa pelapor mendaftarkan gugatan ke kantor pengadilan negeri dan membayar uang muka, kemudian tahapan yudisial mencakup pemeriksaan perkara. Kelebihan menyelesaikan sengketa litigasi adalah dapat dijadikan shock terapi untuk pihak lawan, dan bagi sebagian advokat penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dijadikan sebagai pendobrak popularitas. Semakin sering sidang maka akan semakin terkenal. Kemudian selain memiliki kelebihan, tentunya alternatif penyelesaian sengketa litigasi ini mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah waktu yang bertele-tele, yang kedua biaya sidang yang relatif besar, dan yang ketiga terlalu banyak administrasi. Yang terakhir adalah melalui proses litigasi ada beberapa kasus sengketa yang dapat diselesaikan seperti kasus pembebasan lahan, kasus perbankan, sengketa keperdataan, hingga kasus kejahatan perusahaan atau refund, dan penyelesaian sengketa atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Dari materi-materi yang telah disampaikan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat kami sampaikan suatu saran mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui pengadilan harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan kita sebagai mahasiswa hukum haruslah memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Sekian penyampaian dari kelompok kami, semoga teman-teman pada pemahaminya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kemarahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari kami pribadi. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.